Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan aku Darti Sriani, NIM 202033059. Aku mahasiswa PGSD Universitas Mulia Kudus. Nah, pada video vlog kali ini kita akan membahas kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses komunikasi dalam konteks belajar yaitu dimulai dari pesan atau yang dibawa oleh guru, dilanjutkan ke media. Media di sini sebagai perantara pesan, baru ke penerima pesan. Nah, penerima pesan ini bisa murid ataupun guru, dan pada akhirnya baru menghasilkan suatu hasil belajar. Nah, pada video vlog yang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak mempelajari tentang apa sih media pembelajaran itu. Nah, mari kita singgung sedikit tentang media pembelajaran. Masih ingatkah kalian apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat berupa orang, bahan, peralatan, ataupun kegiatan yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya proses belajar dalam dirinya. Di samping itu juga ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. 2. Memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. 3. Kesempatan belajar lebih merata. 4. Pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nah, di lain itu juga ada nilai media pembelajaran. Nilai media pembelajaran diantaranya yaitu 1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. 2. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. Maksudnya yaitu contohnya seperti media belajar melalui YouTube. Semua orang dimanapun dan kapanpun bisa mengakses media tersebut tanpa dibatasi oleh suatu tempat. Yang ketiga, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 4. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. 5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam diri peserta didik untuk belajar. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Berikutnya yaitu ada manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yaitu 1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga pelajaran akan lebih produktif. Yang kedua,
Bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pelajaran dengan baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Berikutnya ada jenis media pembelajaran, yaitu ada 4 macam. Yang pertama media 2 dimensi, yang kedua media 3 dimensi, yang ketiga media proyeksi, dan yang keempat lingkungan sebagai media. Yang pertama, media 2 dimensi adalah media pembelajaran yang hanya mempunyai panjang dan lebar serta hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. Contohnya seperti gambar atau foto, bagan, peta, chart, grafik, kartun, poster, dan lainnya. Yang kedua yaitu media 3 dimensi. Media 3 dimensi berbentuk seperti model. Contohnya model padat atau solid model, model penampang, model susun, model kerja, diorama, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu media proyeksi. Media proyeksi yaitu media yang diproyeksikan. Contohnya seperti slide, film strip, dan transparan. Yang keempat, media lingkungan sebagai media. Contoh seperti kebun, pasar, industri, dan sekolah. Selanjutnya, kedudukan media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh peserta didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di pusat kota, di pedesaan, dan yang lainnya. Menurut Saripudin dan Winata Putra, mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori. Yang pertama, manusia, yang kedua buku atau perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam lingkungan, dan yang kelima media pendidikan. Selain itu juga ada prinsip-prinsip pemilihan media. Prinsip-prinsip pemilihan media dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tujuan pemilihan, yang kedua, karakteristik media pengajaran, dan yang ketiga, alternatif pilihan. Di samping itu juga ada prinsip-prinsip penggunaan media. Prinsip-prinsip penggunaan media yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Contohnya, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, persiapan kelas. Siswa ataupun guru harus mempunyai persiapan sebelum menerima dan memberi pelajaran dengan menggunakan media tersebut. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Nah,
Pada langkah terakhir ini atau langkah evaluasi, kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tersebut tercapai. Nah, itulah materi vlog kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berucap, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya bagi saya sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video vlog selanjutnya. See you again guys.